hari Minggu ya. Berjumpa kembali dengan kakak-kakak pendamping dari Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar dalam edisi Minggu Biasa yang ke-24 dengan tema Mengampuni Sesama. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama Kak Aisyah juga. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan pada orang lain? Aku juga pernah tuh Afrika. Iya, pasti semuanya pernah melakukan kesalahan kan? Nah, kalau diganti, kakak mau ganti pertanyaan. Siapa di sini yang temannya pernah melakukan kesalahan juga sama kalian? Juga Kak Afrika. Tuh kan pasti teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau Kak Aisyah gimana tuh Kak jadinya? Apa yang Kak Aisyah lakukan sama teman Kak Aisyah? Pertama-tama Kak Andrika, kawan kita kan Kak Andrika buat kesel nih. Terus dia mungkin merasa bersalah dan dia tidak menghampiri aku dan meminta maaf Kak Andrika. Dari situ aku juga maafkan dia dan kami berteman dengan baik. Nah, berarti Kak Aisyah mengampuni ya kesalahan dari teman Kak Aisyah. Iya Kak Andrika. Iya, adik-adik yang di rumah juga harus seperti itu ya. Harus mengampuni kesalahan yang dibuat sama orang lain, sama sesama, sama temannya. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu mengampuni. Nah, adik-adik, maka kita akan mendengarkan bacaan Injil yang sangat menarik hari ini. Untuk itu adik-adik sekalian, kita diundang berdiri dan bernyanyi. Selamat pagi anak-anak sekalian yang baik. Untuk memulai minggu gembira kita, mari kita awali dengan doa pembuka. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai minggu gembira kami dengan baik. Kiranya ya Yesus hadirlah di tengah-tengah kami, bukakan hati kami agar kami dapat mengikuti minggu gembira dan dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek.
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talent. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak sekami yang dikasihani oleh Tuhan. Hari ini kalian sudah mendengarkan Injil bacaan yang diambil dari Injil mana tadi, Nak? Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apakah bacaan kita hari ini? Iya, bagus. Hari ini Ibu akan menceritakan tentang pengampunan. Ayo, siapa yang tahu itu pengampunan? Pernah dengar pengampunan? Iya, bagus. Ibu yakin anak-anak sekami, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti sudah sering mendengarkan kata pengampunan. Karena mengampuni itu adalah perbuatan yang sangat disayangi oleh Tuhan. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Tuhan. Apakah kami mengampuni orang hanya 7 kali? 7 kali 7. Kalau 7 kali 7 itu berapa, sayang? 49 kali. Nah, apakah itu yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus kita, Nak? Tidak. Nah, perumpamaan di sini dikatakan, ampunilah temanmu atau orang lain 70 kali 7
kali. Yang dikatakan di sana berarti kita mengampuni tak terhingga. Pengampunan yang tidak terhingga. Nah, anak-anak bunda, anak-anak ibu, di sekolah kalian pasti mau berantem dengan teman-temanmu, ya kan? Kadang ada yang dicuri penghapusnya, ada yang diambil temannya pensilnya, ada yang tercoret temannya bukunya. Nah, bagaimanakah sikapmu terhadap temanmu yang seperti itu, nak? Apakah kau berkata, aku tidak akan berteman denganmu lagi? Itu kan? Nah, bacaan yang baru kita dengarkan tadi mengatakan supaya kita bisa mengampuni orang lain, mengampuni teman-teman kita, mengampuni orang tua kalau kadang orang tua marah dengan kasar karena kamu suka main handphone, mengampuni adik atau abang atau kakak yang suka usil kepada kamu. Kita harus bisa mengatakan kata pengampunan atau melakukan perbuatan pengampunan terhadap orang-orang di sekitar kita. Untuk apa ya, Ibu? Untuk apa ya, Bunda? Kita harus mengampuni orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Dia rela disalib untuk siapa itu, nak? Untuk kita manusia. Karena pengampunan itu tak terhingga, tak terbatas. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita di dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sungguh indah ya bacaan kita hari ini. Iya, benar nakku. Mari kita mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Mari kita untuk rajin mengatakan kata maaf. Ibu yakin dan percaya kata maaf yang selalu kita ucapkan itu kadang tidak dari hati kita. Kadang kita juga mau mengganggu teman kita. Teman kita tidak mau mengampuni kita. Tapi kita sudah mengatakan maaf ya. Maaf ya teman, saya minta maaf. Nah, bagaimana caranya supaya temanmu mau mengampunimu? Berarti jangan melakukan perbuatan yang salah, yang sama seperti yang sudah kamu lakukan. Oke anak bunda? Iya. Kalau kamu anak yang rajin, anak yang baik, anak yang suka membaca kitab suci, pasti kamu akan mau mengampuni orang lain. Mulai dari hari ini, belajarlah untuk mengampuni teman-temanmu. Belajarlah untuk mengampuni adik yang suka usil mengganggu kamu. Jangan jadi marah-marah. Jangan langsung memukul. Ya karena emosinya langsung dipukul adiknya, didorong pula jatuh. Wah, anak-anak bunda jangan ya nak. Kita harus bisa sabar, harus bisa mengampuni adik kita. Kita harus bisa mengampuni 70 kali 70 kali 7. Pengampunan yang tak terhingga. Oke anak ibu? Iya. Mulai dari hari ini dan seterusnya, ibu harap bacaan hari ini tentang pengampunan bisa kamu masukkan di dalam hatimu supaya kamu bisa mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Oke, dadah. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
dan turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sekarang kita ambil sikap yang baik ya, kita berdoa supaya kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari kita berdoa. Bagi pemimpin gereja, mulai dari Bapak Paulus, Bapak Uskup, para pastor, suster, diakon, dan semua pengurus gereja, ya Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka senantiasa sehat dan semangat dalam menjalani panggilannya, dan semoga mereka semakin memberikan teladan bagi kami anak-anaknya. Kita mohon bagi para orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang Kau ajarkan kepada kami, orang tua kami yang begitu baik dan begitu memberikan perhatian, usaha, jeripaya untuk perkembangan kami. Tuhan Yesus, tambahkanlah kesehatan, tambahkanlah kegembiraan, terlebih sukacita yang datang dari Engkau saja. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa untuk para sekami anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas sekami anak yang begitu baik, anak-anak Yesus yang sungguh bergembira. Tuhan, tambahkan juga kebaikan mereka lewat kerajinan mereka dalam mengikuti minggu gembira, lewat kerajinan mereka dalam berdoa setiap hari, terlebih dalam belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik sekami yang baik, kita telah selesai Minggu Gembira. Untuk mengakhiri Minggu Gembira kita, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang Minggu Gembira kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Semoga apa yang kami dengar melalui firman-Mu yang disampaikan oleh pendamping sekami-kami
dapat kami terapkan dalam hati kami dan dapat kami gunakan sebagai bekal kami dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terpuji Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Maka dari itu adik-adik, Minggu Gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, tadi dalam bacaan Injil ada hal yang sangat menarik ya Kak Aisyah. Benar tuh Kak Andrika. Yang dimana tadi dalam bacaan Injilnya Tuhan menyampaikan bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Yang berarti apa tuh Kak Aisyah? Kita harus mengampuni sesama kita selama kita hidup. Dan juga kita tidak boleh berbuat kesalahan pada sesama kita, Kak Andrika. Iya, berarti kita tidak boleh perhitungan untuk mengampuni orang, bukan hanya sekedar 7 kali ataupun 70 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di saat kita melakukan kesalahan, kita juga tidak boleh enggan untuk meminta maaf kepada sesama, kepada Tuhan, agar kita juga tetap diampuni. Nah, maka adik, dengan ini berakhir sudah Minggu Gembira kita hari ini. Berjumpa kembali dengan Minggu Gembira kita selanjutnya. Bye-bye!